Oke guys, sebelum kita beralih ke acara utama, mari kita sambut dulu nih Bapak kita, Bapak Suluk yang sangat-sangat spektakuler pada pagi hari ini, sangat-sangat ganteng, sangat fashionable sekali. Mari kita sambut Bapak Suluk. Dan alangkah lebih baiknya mungkin dari Bapak Suluk bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Ya. Yang saya mau kenalkan namanya sudah disebut ya, berarti tinggal terusannya ya. Ya. Jadi saya pembicara publik di dunia psikoterapi, ya juga kebetulan pendamping desa. Saya tinggal di depannya Polres Banyuwangi, ya, perumahan Satgatra, dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya diberi putra dan putri sebanyak 6 dari 2 istri. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kalimat saya 6 anak dari 2 istri, bukan 6 anak dengan 2 istri. Ya, bukan 6 anak dengan, kalau 6 anak dengan 2 istri berarti istri saya kanan kiri. Ya gitu kan, 6 anak dari 2 istri, yang satunya sudah meninggal dunia. Nah, yang nonton sudah ya bocoran gitu kan. Oke. Jadi luar biasa himpunan OSIS Kabupaten Banyuwangi mengadakan kegiatan yang sangat spektakuler ya. Dan ini adalah merupakan prestasi, ya, merupakan penghormatan bagi saya diundang di kegiatan ini. Yang jelas nantinya kita banyak sharing. Itu aja perkenalan dulu. Lanjut silahkan. Oke nih teman-teman, kita udah kenal Bapak Suluk yang ternyata selain beliaunya ganteng juga sangat stylish sepertinya. Dan juga istrinya udah 2 loh. Jadi ini yang laki-laki bisa nanti sharing-sharing tidak hanya tentang ilmu. Oh, satunya udah meninggal. Satunya sudah meninggal. Iya Bapak. Nanti lihat kontennya seperti saya protes. Jadi nanti bisa sharing-sharing dengan Bapak Suluk selain ilmu yang formal, bisa juga non formal terkait rumah tangga sepertinya. Baik, rasa-rasanya Bapak Suluk ini sudah meluangkan waktu dan beliau sudah jauh-jauh dari Banyuwangi, benar Bapak? Rumahnya. Sayang banget nih teman-teman kalau kita nggak kenalan lebih jauh, tidak mengulik lebih jauh tentang beliau ini. Karena terjun dalam public speaking yang tentunya sangat penting untuk kita sebagai anggota OSIS dalam sekolah dan juga anggota HIMO nih di Kabupaten Banyuwangi. Nah, jadi Bapak, kenapa Bapak tertarik terjun dalam public speaking? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman. Oke, baik. Ini seringkali ditanyakan ya. Kenapa Pak Suluk menerjuni dunia public speaking? Sebetulnya awal muasalnya itu saya menerjuni bidang psikoterapi. Iya, psikoterapi yang kemudian lebih mengarah pada self parenting. Jadi pola asuh orang tua pada anak dan membangun pola komunikasi yang efektif, efisien, inspiratif dan partisipatif. Nah itu awalnya itu. Nah kemudian ketika saya melihat fenomena sosial, jadi fenomena sosial itu yang saya tangkap pada fenomena sosial yang kemudian dipersepsikan minor, miring atau negatif oleh kebanyakan orang, ya. Nah apa itu? Kenakalan remaja, free sex, narkoba, hingga ketika
rumah tangga, ya, sempat lah ya, kalau datanya sekarang saya nggak tahu, tapi sekitar 3 tahun ke belakang itu Banyuwangi masih ranking 2 se-Indonesia, tapi jangan tepuk tangan, ranking 2-nya karena tingkat perceraian gitu. Nah ya kan, iya. Nah ini yang pada tahun 2010 sampai dengan 2011 saya tertarik nih, kenapa? What's wrong? Kata Madura, ya kan? Madura agak kecil dikit lagi. Gitu. Ya, nah kemudian saya bersama tim kerja ya, tim work ya, di Geraha Smart Parenting itu memulai penelitian di tahun 2010 sampai 2011. Mengerucutlah bahwa ternyata mulai dari kenakalan remaja sampai perceraian yang saya ceritakan tadi adalah belum optimalnya smart parenting diterapkan di Banyuwangi. Nah, ini seringkali juga saya sampaikan ke institusi-institusi yang di atas berdasarkan kajian dan analisa serta survei yang sudah kami lakukan. Smart parenting yang paling mendasar, yang paling bawah itu adalah ternyata pola komunikasi dari orang tua kepada anak, pola komunikasi dari istri kepada suami, pola komunikasi dari suami kepada istri, pun demikian dari anak kepada orang tua. Itu yang belum optimal, yang mengakibatkan banyaknya sekali pertumbuhan mulai dari kenakalan remaja sampai dengan perceraian tadi. Nah, akhirnya ketika saya sudah tahu bahwa ini adalah di komunikasinya, ya, saya menerjunkan diri, terjun bebas, sebebas-bebasnya, sedalam-dalamnya, keliling roadshow mulai tahun 2011 itu ke berbagai kecamatan desa untuk membagikan pola komunikasi yang efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif antar orang tua dan orang tua kepada anak. Banyak kecamatan yang sudah kami sentuh secara free 100% melalui Geraha Smart Parenting dalam rangka apa? Paling tidak keberadaan hidup saya, sisa hidup saya ada peran arti untuk kontribusi ya, di bidang komunikasi. Itu latar belakangnya. Jadi sangat dalam banget kalau tanya latar belakangnya kenapa? Awalnya hanya bikin psikoterapi, gitu, tapi ternyata luar biasa gitu. Ya. Oke, jadi Bapak Suluh ini berarti sangat peduli sekali ya dengan lingkungan masyarakat demikian. di Ya, Banyuwangi. cuma orientasinya kapan meninggal dan itu ada jasanya, itu aja sudah simpel ya kan ya. Orang usah gaya ruwet kan. Kalau bahasa saya kepada kader-kader saya, hidup ini sudah drama, jangan didramatisir gitu loh kan, sudah. Kalau kita ini sudah drama ya, jangan didramatisir gitu Pak ya. Ya, tadi kalau Bapak Suluh ini menjelaskan dalam lingkungan masyarakat nih pentingnya public speaking. Oke. Nah, kalau untuk kita sebagai anak-anak ya mahasiswa ya Mas Khalil, nah apa sih mahasiswa ya? Apa sih pentingnya dalam kita sebagai mahasiswa? Nah, dalam orientasi public speakingnya. Oke, saya bisa minta tolong operator bukakan slide-nya. Ya. Sebelum saya membahas terkait apa sih yang harus dilakukan sebagai posisi anak-anak SMA, kemudian juga di bawahnya slide keduanya. Ya. Nah ini saya akan tampilkan ini dulu sebagai fondasi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Banyuwangi ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena peringkat pertama untuk kesuksesan. Ya, peringkat pertama untuk kesuksesan di bidang apapun itu adalah kemampuan komunikasi. Ya, itu saya kasih warna kuning, tapi bukan berarti provokatif ya. IP atau indeks kumulatif ya, itu ada di peringkat 17 ya. Tapi ya tetaplah kalau bisa cerdas berpikirnya, nilainya bagus, komunikasinya bagus. Oke, next Mas. Nah, ini yang sering kali terjadi ya. Tepat sekali pertanyaan dari Mbak Poppy ya, Poppy, bahwa apa sih yang harus dilakukan? Karena banyak orang yang mampu berbicara, senyampang masih bisa, bukan orang bisu ya kan ya.
Orang mampu berbicara tapi belum banyak yang bisa berkomunikasi. Nah, kenapa? Karena komunikasi itu belum tentu 100% identik dengan bicara. Oke, next, selanjutnya. Ini yang harus dipahami, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Ketika mau berkomunikasi, ya, ketika mau berkomunikasi itu seperti ditanyakan apa sih yang harus dilakukan selanjutnya? Apa yang harus kami miliki agar kami bisa menjadi generasi yang paham komunikasi ketika masuk ke dimensinya society 5.0, ya, lebih smart, ya, bahkan ini juga bisa menjadikan 60, 70 dan seterusnya, di mana prediksinya pada saat 70 ke atas itu sudah masuk ke era metaverse. Ntar bahas metaverse-nya di luar area saja, ya. Tapi yang jelas society 5.0 memang tetap dibutuhkan kemampuan kita untuk berkomunikasi. Karena apa? Karena inilah yang bisa memberikan pemahaman kepada seseorang, ya, pada seseorang ketika kita akan menyampaikan pesan yang ada di benak kita. Ya. Kata kunci pertamanya sepertinya pada slide, ya. Slide. Komunikasi itu dimulai dari bahasa tubuh. Jadi kalau ada orang bicara, ayo silakan sampaikan pesan, kemudian apa gitu. Apalagi sampai silakan kasih kata sambutan, mau izin aku gitu. Nah, itu suatu hal yang berarti belum paham komunikasi itu dari mana, gitu kan? Komunikasi yang pertama kali itu adalah dari bahasa tubuh. Ya. Sebagus apapun kalimat yang kalian rangkai, sebagus apapun kosakata yang kalian bangun, tetapi ketika bahasa tubuhnya belum pas, belum klik dengan kalimat yang disampaikan, maka, ya kan, kalimat bagus tersebut akan jatuh. Saya ilustrasikan. Misalkan Mbak Poppy, ya, nanti menyampaikan pada saya, Pak Suluh, setiap kali saya habis sholat saya selalu berdoa agar besok saya jadi menteri, ya, amin, ya kan. Nah, kemudian ketika Mbak Poppy bicara seperti itu menyampaikan pada saya, otomatis kan kalimat umumnya, ya semoga Allah mengabulkan doanya, gitu ya. Oke, sepakat Mas ya? Sepakat. Oke, coba sekarang simulasi, ya, simulasi. Pak Suluh habis sholat, ya. Pak Suluh, saya ini habis sholat dan saya pasti habis berdoa. sholat, Setiap ya. habis sholat, saya pasti berdoa meminta kepada Tuhan, semoga ya Allah saya bisa jadi menteri. Oke, kalimatnya udah sesuai dengan yang saya karang dan saya pun akan menyampaikan sesuai dengan yang saya karang. Ya, semoga doanya dikabulkan Mbak ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enak Mas? Kurang sedikit. Kalau bumbu ya, kurang sedikit. Kurang micin Oke, ya Mas ya? sekarang coba ulangi lagi, Pak Suluh. Ya. Pak Suluh, saya ini setiap habis sholat saya selalu berdoa, ya Allah semoga saya kedepannya bisa jadi menteri. Saya hilangkan kalimat yang saya karang tadi yang sudah disepakati, saya hilangkan. Saya pilih mana? Pilih yang gini aja. Oke. Berarti komunikasi dimulai dari bahasa. Paham? Nah, sebelum berbicara soal teknis arah komunikasi, mau kemana, ke jurnalis, mau ke akademis, apapun lah istilahnya, harus paham dulu pada sini. Baru yang kedua setelah bahasa tubuh, yang kedua itu adalah intonasi. Penekanan satu kata per kata. Misalkan tidak, apalagi kayak di drama-drama, tidak, gitu. Sama kan kalimatnya TIDAK kan gitu kan. Tapi ketika kita kasih tes intonasi akan berbeda. Tidak. Peringkat yang kedua. Baru yang terakhir yang hanya 7% itu pemilihan kata. Nah, ini bekal ketika Anda mau memasuki, sudah paham nih, sudah ada di era society 5.0, disinilah belajar dan terus belajar. Ya. Jadi ketika nantinya ngomong apa yang disampaikan, paskan bahasa tubuhnya.
Kalau ternyata lagi bad mood, lebih baik orang usah ngomong, wajahnya, bahasa tubuhnya, gesturnya dipaskan. Karena peringkat pertama di bahasa tubuh. Lah misalkan saya tidak tahu SMA 2 Muhammadiyah Gendeng pun, misalkan saya tanya sama Pak Kopi, alamatnya di mana Pak Suro, di mana nih? Telepon ini, ya telepon. Kemudian saya baru nyampe ini Pak, nyampe Simojuro, ini ada patung. Oh terus saja Pak Suro, pasti kan tangannya ini. Terus saja Pak Suro, nanti di situ ada RTH, terus lagi. Jangan, itu pos kamling, bukan sekolah. Pertanyaan saya, Mas Mbak Kopi gini-gini saya tahu enggak? Lah ngapain kalau nggak tahu gini-gini, kan gitu. Artinya apa? Bahasa tubuh itu memang satu kesatuan fitrah di dan itulah yang kita paham. Oke, next. Ada pertanyaan apa nih dari penjelasan saya? Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat dari secara umum mungkin dari pandangan saya, ternyata kembali ya Pak ya. Saya kira malah satu pemilihan kata yang paling bagus, ternyata itu malah poin yang mendukung saja, bukan menjadi poin yang utama. Nah jadi gimana nih, mungkin Bapak ada tips and triknya, cara mungkin kita menempatkan posisi kita, gimana caranya nih kita setidaknya kita harus tahu dulu nih siapa yang kita ajak bicara. Nah gimana nih caranya kita biar tahu duluan memposisikan diri. Oke, baik. Jadi memposisikan diri di depan audiens ya, itu terus terang memang juga saya shortcut dulu, nanti baru saya jelaskan shortcut perlu jam terbang ya, perlu jam terbang. Ketika saya diminta untuk memberikan sebuah materi, pasti saya akan tanya pertama audiensnya siapa, kedua latar belakangnya ya, latar belakangnya apa, ketiga arahnya dari materi itu kemana, keempat durasinya berapa dan sebagainya. Nah dari ragu-ragu itulah saya akan menetapkan bahasa. Artinya kalau saya misalkan ternyata segmentasi atau audiensnya itu ternyata anak-anak SD, saya tidak akan menggunakan bahasa ayo kita bangun korporasi, kemudian waduh ditinggal tidur sama anak SD itu motor Pak Suro kan gitu. Nah artinya apa? Ketepatan kita berbicara memang sesuai dengan audiens yang ada di depan. Nah kemudian pertanyaan yang menarik nih, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Minimal harus memiliki banyak hal pengetahuan walaupun sedikit temanya. Jadi mau bicara soal kesehatan bisa, mau bicara soal olahraga bisa, mau bicara soal agama bisa, mau bicara walaupun sedikit. Kenapa? Karena dengan sedikit inilah yang akan bisa menjadi pemantik kenyamanan komunikasi dengan audiens yang ada di depannya. Gitu. Kalau pas ada audiens yang anak-anak SMP, SMA, ya saya juga pakai istilah gabut, ya kan gitu kan. Kalau saya bertemu sahabat saya yang senior, saya tidak mungkin gabut bos, waduh, parah gabut gitu kan. Nah, hal-hal yang demikian ini yang memang harus diperbanyak, pelajari, ya mumpung masih muda. Kalau sempat yang melirik status saya menampilkan ya bannernya ini di status saya, di situ saya mengucapkan terima kasih juga pertama kepada Allah yang jelas, ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua saya mengucapkan terima kasihnya ya juga kepada orang tua saya yang pertama masih hidup, yang ibu saya masih hidup, bapak saya juga almarhum. Nah saya mengucapkan terima kasih karena di masa muda saya diizinkan dolane atur mobilnya ya. Sehingga ketemu banyak orang, banyak masukan, banyak pengetahuan. Ketika bertemu dengan siapapun ada pemahaman. Nah, sehingga jawabannya adalah perbanyak pengetahuan dari segmen apapun dipelajari, walaupun sedikit, karena itu bisa jadi pemantik. Ya, betul. Oke. Dari Bapak Suro sendiri, karena mungkin dari saya sendiri juga banyak ilmu yang saya dapatkan dari ibu juga, dari sekolah juga, dari teman-teman juga, dari teman-teman saya di rumah, di sekolah pun saya sudah mendapatkan banyak ilmu. Tapi Pak, yang saya ingin tanyakan, yang benar-benar di hati saya itu agak-agak bergejolak sedikit. Di hati yang paling dalam nih, paling dalam, bukan belum kan? Untuk langkah-langkahnya ya Pak, Iya. untuk langkah-langkah menjadi public speaking
atau belum public speaker yang baik. Menurut Pak Suluh nih, bagaimana caranya jadi public speaker yang baik? Oke. Jadi public speaking yang baik itu adalah kalau yang namanya public speaking berarti ada sebuah event yang kita clearkan dulu. Public speaking berarti ada sebuah momen, ada sebuah event. Ya, berbeda kalau yang namanya sama-sama ngobrol, sama-sama bicara, tapi pas lagi nyantai ngobrol apa istilahnya sambil ngopi di warung ngopi, beda ya. Public speaking pasti ada momen atau ada event. Itu yang pertama kita samakan dulu persepsinya. Nah, ketika ada momen dan ada event, berarti dengan pertanyaan bagaimana nih akan menjadi public speaking yang baik, public speaker berarti orangnya ya, tapi bukan toal ya. Ya, public speaker yang baik, yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, saya harus bertanya dulu. Misalkan Pak Suluh tanggal sekian ada agenda, ada bisa ngisi acara saya enggak? Saya pasti tanya pertama acara apa? Acara apa Bu? Acara parenting, ya. Acara PKK, bisa gitu. Acara PKK. Temanya apa Bu? Ya, temanya tentang parenting. Ya. Kemudian pesertanya berapa kira-kira dulu? 50, ya kan? Latar belakang, kira-kira latar belakang dari 50 orang itu pendidikannya apa Bu? Rata-rata aja ya. Bukan sensus, rata-rata. SMA apa Suluh? Kemudian latar belakang aktivitas ibu-ibunya pegawai apa rumah tangga Bu, dan seterusnya. Nah, dari data-data itulah yang kalau materi bagus ya, materi itu bagus. Kenapa saya tanyakan demikian? Sesuai dengan istilah public speaking, jadi berbicara kepada umum. Betul ya? Berbicara kepada umum. Nah, berbicara kepada umum itu otomatis agar umum tahu dan menangkap pesan ketika saya menyampaikan. Betul ya? Betul. Nah, ketika saya berusaha untuk menyampaikan agar bisa dipahami oleh yang namanya audiens, maka saya harus menyamakan ya, istilah kerennya menyamakan frekuensi ya. Tapi bahasa gampangnya menyamakan kebiasaan berbicaranya. Oh, SMA banyak ibu rumah tangganya rata-rata anak 2 ya kan, kemudian bla 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 banyak apa, maka saya itu penting Mas, itu penting. Karena apa? Karena kalau tiba-tiba oke, siap, saya kasih materi ternyata yang datang adalah mereka S2 semua misalkan, bahasaku terlalu rendah, akhirnya oleh orang-orang yang pendidikan S2, S3 gitu. Wah, Pak Suluh cuma semini gitu. Nah, itu penting, mapping itu penting ya, itu namanya mapping gitu. Nah, tahapan-tahapan itu di awal sebelum eksekusi gitu. Dan agar menjadi perfect ketika kita menjadi public speaking perlu yang namanya pembiasaan. Pembiasaan itu berarti kita mengulang dan mengulang, betul ya? Nah, pembiasaan ini kalau bertanya, Pak, gimana caranya agar saya bisa pede? Saya pertama kali mau jadi public speaking. Ya. Saya tanya sekarang, Mas, kalau ngomong ke anak, ya, misalkan nih yang ada di depannya ini adalah anak-anak kelas 4 SD. PD kelas 4 SD pasti. Kalau saya naikkan lagi kelas 5 SD Masih PD. kelas 6 SD Masih. sampai dengan 3 SMP Sedikit Pak. turun lagi kelas 2 SMP 2 SMP mungkin saya masih ragu. Kelas 1 SMP masih. oke, berarti. Nah, Mas apa namanya? Kahlil. Kahlil. Saya setiap malam Jumat kahlilan. Oh, kahlil itu ya. Ya Allah. Ya, oke, Mas Kahlil. Nah, kelas 4 SD sampai dengan kelas 1 SMP itu adalah segmen belajar Anda
untuk membangun percaya diri. Untuk membangun percaya diri. Loh kok bisa? Minta tolong slide-nya dilanjut Mas. Oke, baik. Itu ada otak kanan dan otak kiri. Ya, otak kanan dan otak kiri. Sesungguhnya kemampuan kita untuk melakukan apapun hingga menjadi profesional. Saya ulangi, sesungguhnya kemampuan kita untuk melakukan apapun sampai menjadi profesional itu adalah karena sudah banyaknya jaring-jaring dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Dalam bentuk jaring-jaring itu adalah sebuah pengalaman tanpa melihat entah itu yang dimulainya dari anak SD, SMP, SMA. Kenapa? Saya memulai menjadi public speaking-nya sebetulnya sudah mulai tahun 2011, tahun 2008, maaf 2008. Tapi saya masih belum pede pada waktu itu, maka semua SD saya datangi, saya kasih pelatihan untuk anak-anak kelas 6 yang mau ujian nasional. Latihan terus Mas, 1 tahun. Tahun berikutnya SMP, tahun berikutnya lagi SMA, baru masuk mahasiswa dan umum setelah tahun keempat berani tampil dalam posisi apapun. Tahun kelima sudah berani tampil dalam kondisi undangan dadakan. Pak Sulu undangan dadakan, materinya ini walaupun saya belum memahami pada waktu itu, tapi saya punya tips dan trik bagaimana agar terlihat di depan audiens seolah-olah mau dipotong nanti seolah-olahnya kalau gitu ya terlihat bagus. Tapi betul, akhirnya saya juga belajar. Nah, tips dan trik bagaimana nih agar spontan walaupun belum mengetahui materinya dadakan ya. Nah, itu bisa ya, tapi nanti menjadi lebih panjang kontennya Anda ya kan gitu kan. Nanti ya, kalau ada sesi ngobrol ya, Gerak Smart Parenting senang berbagi ilmu ya, terutama hal-hal yang seperti ini ya, bisa dibaca track recordnya, ketik Gerak Smart Parenting atau ketik mengonsul track record perjalanan aktivitas pada anak-anak muda banyak. Itu Mas ya. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya ini bukan durasinya yang terlalu panjang, tapi apa ada rahasia? Ini jangan ada rahasia di antara kita Pak Sulu ini. Ada rahasia? Jangan ada rahasia. Jangan ada rahasia di antara kita ya. Durasinya agak panjang nggak apa-apa. Nanti katanya berapa detik gitu. Oh gitu ya, siap. Oke, dari penjelasan Bapak nih, semua itu berarti bermuara kepada kebiasaan kita ya Bapak? Iya. Kebiasaan kita. Nah, bagaimana sih langkah awal banget agar kita jadi kebiasaan? Kadang kan kalau kita disuruh nih misal, ayo kamu langsung jadi misal kasih kata sambutan atau apa gitu, enggak mau. Nah, jadi sebenarnya apa sih, gimana sih langkah awalnya dia supaya nanti itu bisa jadi kebiasaan dan dia bisa berani akhirnya untuk melangkah. Oke, aku berani nih kasih kata sambutan ini di depan audien mungkin yang belum tahu atau di audien yang mungkin lebih tua dari kita. Jadi langkah awalnya apa nih Bapak nih? Oke, membangun kemauan berarti ya. Pertanyaannya adalah membangun kemauan agar menjadi public speaker ya. Membangun kemauan itu berarti diawali dengan memiliki keinginan ya. Sebelum ada kemauan pasti ada keinginan. Nah, keinginan ini akan bisa muncul ketika saya yakin setiap person by person, orang demi orang, satu persatu pasti punya satu figur, pasti punya satu profiling ya, tokoh siapapun idolanya. Nah, idolanya dari situ ketika Anda ya sudah benar-benar kepingin nih, bisa kayak ini, kepingin ya. Dari keinginan itu kita switch, kita naikkan menjadi kemauan. Bagaimana kemauan? Kemauan ini akan bisa muncul ketika kita sudah percaya diri. Betul ya. Nah, percaya diri ini akan muncul kalau kita tahu segmen kita mau mulai dari mana, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Mas Khalil tadi itu PD-nya dari kelas 4 SD sampai dengan kelas 1 SMP, ya mulai dari situ. Bicara apa Pak? Passion you apa? Profiling kamu apa? Ini adalah sebuah permainan optikal ya, ilusi optikal sebetulnya. Tapi ketika dipegang
praktisi main navigator seperti saya, ini bisa jadi bahan materi yang bisa panjang sudah, ya kan. Nah, ini kalau kita melihat lingkaran tengah yang sebelah sana, ya yang kita sepakati sudah yang kelincir itu sebelah kiri, dan lingkaran tengah yang sebelah kanan, ya, itu seolah-olah lebih besar yang lingkaran tengah sebelah kiri, ya. Nah, itu disebut dengan ilusi optikal, padahal ukurannya sama. Nah, oke, sekarang saya jelaskan apa ini. Tadi Mas Halil bertanya apakah ada kemajuan atau kemunduran. Maju atau mundur itu tergantung pembanding, Mas. Ya, tergantung pembanding dan tergantung pada segmennya apa. Kalau kita pakai analogi gambar optikal ilusi tadi itu, yang sebelah kiri terlihat besar karena pembandingnya kecil, yang sebelah kanan terlihat kecil karena pembandingnya besar. Ya, oke. Ini agar bisa menjadi sebuah proses pembelajaran kepada siapapun bahwa kita memutuskan besar atau kecil itu tergantung dari mana, gitu kan. Kita lihat dulu. Oke, bicara dengan terkait dengan pertanyaan apakah ada kemajuan, kita batasi dulu. Kemajuan di sini adalah kemajuan pola pikir yang terkait dengan IT, ya, kita batasi. Saya yakin yang hadir di sini ketika saya tanya, ya, dalam 1 minggu apakah ada yang sudah baca koran 2 kali saja? Baca koran 2 kali saja. Ya, saya yakin tidak ada yang angkat tangan. Gitu. Ya. Dalam 5 jam, apakah ada yang sudah membuka otak-atik Android? Saya yakin angkat tangan semuanya. Ya kan? Artinya apa? Ya. Gen Z dan di bawahnya gen milenial. Jadi gen milenial dan gen Z. Gen milenial itu generasi milenial dan generasi Z, ya, itu adalah generasi yang diuntungkan dengan keberadaan teknologi. Nah, kalau sudah demikian, maka berdayakanlah dan bersahabatlah dengan yang namanya teknologi. Teknologi apa? Teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Ya, bersahabatlah. Ya. Kalau hanya sekedar buat selfie di Instagram, yo mas, gitu loh. Bahkan saya selalu melakukan coaching pada anak-anak SMA bisa jadi wirausaha sejak SMA, itu bidang saya di pendamping desa. Ya, anak-anak yang memang di Karang Taruna saya coaching, saya dampingi, saya latih menjadi wirausaha. Kenapa? Karena posisi sekarang ini sudah diuntungkan dengan yang namanya teknologi. Nah, kemudian harus bagaimana nih? Apakah ini kelebihan kita? Ya jelas kelebihan dibandingkan zaman saya. Zaman saya ketika saya masih zaman dengan almarhumah istri saya dulu, kalau saya mau menyatakan lebih gitu kan, kirim sekarang pakai Pak Pos, seminggu kemudian baru nyampe, gitu kan. Nunggu lagi seminggu kemudian baru dapat jawabannya, baru bisa senyum-senyum, dan itu pun dibaca 100 kali ya tetap senyum-senyum, gitu kan. Karena tidak ada opsi lain, gitu. Kalau zaman sekarang setelah senyum tik ketemu lagi, senyum lagi tik terus buat saat dan sebagainya, gitu ya. Nah, keuntungan inilah yang harus ditangkap oleh generasi Anda. Ya. Membuat sebuah konten seperti ini sangat amat luar biasa. Kenapa? Apalagi ditunjang dengan yang namanya memahami SEO. SEO itu Search Engine Optimizing, memberikan sebuah kata kunci di video kita sehingga menjadi bisa berpeluang lebih viral. Ketika orang mengetik sesuatu langsung viral. Bisa. Pak Sul bisa, kebetulan salah satu usaha jasa saya juga branding dan internet marketing. Sekarang Pak, nanti konten berikutnya, kalau nggak punya mana, kan pancing terus, ya. Oke, baik. Jadi begitu Mas. Kekurangannya apa? Kekurangannya zaman sekarang ini harus banyak sekali ditambah dengan untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu munculnya empati, simpati, soft skill dalam bentuk bagaimana kita menyampaikan sesuatu, ya, kepada seseorang, orang itu paham
tanpa sedikit pun ada ketersinggungan. Nah itu yang harus ditambahkan, karena itu hanya ada secara teori di Android. Teorinya pasti ada di Android, di Mbah Google, Mbah YouTube, ada semuanya gitu kan. Tapi prakteknya itu yang harus ada. Boleh jadi langsung inisiatif dirinya sendiri, ya. Boleh jadi juga ada pendampingan. Ya. Nah ini harus dilengkapi. Karena apa? Karena dengan seiring kemajuan teknologi, kecenderungannya adalah kecerdasan intelektual, belum kecerdasan emosional. Ada, tapi belum optimal. Makanya harus diperbanyak kegiatan berorganisasi seperti ini, kumpul-kumpul dengan teman, ya gunakan menjadi media organisasi, media pemikiran, media tukar pendapat yang bisa untuk memberdayakan seseorang. Memberdayakan seseorang itu bisa jadi meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan pemahamannya, sampai meningkatkan finansialnya bisa. Itu namanya memberdayakan, ya. Nah itu kelebihan dan kekurangan di era sekarang seperti itu. And so nyantai saja, dinikmati ketika sudah paham terkait ragu-ragu yang Pak Sulu sampaikan dan juga nanti disampaikan oleh sahabat saya, pasti teman-teman ini pasti akan bisa survive, bahkan bisa empower, berdaya, ya. Boleh saja ya Pak ya? Boleh saja ya. Boleh saja. Jadi saking enaknya kita ngobrol dengan Bapak Sulu ini, sepertinya teman-teman waktu tidak terasa kita sudah mencapai di penghujung acara ya Mas Khalil. Saking enaknya kita terlarut dalam terlarut. Jadi saya semacam garam gitu ya, kayak masuk air jadi larut. Iya. Nah, jadi mungkin untuk ilmu yang sudah Bapak Sulu berikan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan tentunya untuk teman-teman semua. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi Bapak, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain acara. Jadi dari kami sekian, saya pamit undur diri karena kalau maju dia yang nggak peka. Gitu kan Bapak sekarang kan gitu. Jadi dari saya dan dari Mas Khalil, monggo kami tutup. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.